Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Limans. Dan kita udah langsung kedatangan Ciiren, founder of Beauty Hall Group. Wow, akhirnya kita kedatangan tamu yang luar biasa glowing. Apa kabar? Baik. Thank you ya udah Always mampir. glowing. Always glowing dan selalu lihat dong. Tuh. Glitter. Cetar. Iya benar. Sampai dari mata sampai ke kaki semua glitter. Oh iya benar. Sampai ke Oh. hati. Oke, jadi hari ini podcast kita kali ini tuh akan ngobrol-ngobrol banyak ya tentang di balik kesuksesan brand-brand yang saya pakai. Iya benar. Koko something 2007 ya. Iya dong. Eric Limans yang paling something. Oh, ya. benar. Oh iya benar. Amin. Nah, kita hari ini tuh mau ngobrol, mau cerita-cerita kan. Jadi Iren itu kan siapa sih yang nggak tahu Iren ya kan? Banyak. Oh, dan brandnya pastinya dong ya kan, ada Glowing Potion, ada Beauty Hall, terus ada something pastinya, ada yang terbaru Amaterasan ya kan. Kenapa sih milih industri beauty ini sebagai your business? Ini aku jawab jujur kan. Iya jujur, nggak apa-apa jujur. Jadi sebenarnya tuh dulu mulai kan dari PO baju kan. Gitu. Terus aku tuh nggak nyangka kalau misalnya kayak sesuatu kayak lipstick gitu. Menurut aku tuh lipstick tuh kalau dipakai tiap bibir orang tuh beda-beda. Jadi aku nggak ngerti kenapa aku mesti jual lipstick, dan aku pikir tadinya tuh kalau gue jual lipstick orang nggak mungkin mau beli lah gitu. Pasti mereka nyobain dong. Gitu. Karena kan bibir orang beda-beda. Tapi ternyata pas gue buka PO baju itu, gue iseng, gue ke drugstore gitu di luar negeri itu, gue cobain, gue pencet tuh, gue share ke BBM Group gitu. Ternyata banyak yang nitip. Terus malah lama-lama tuh yang nitip kosmetik lebih banyak daripada yang nitip baju. Karena mungkin gini loh. Kalau lu jual baju mungkin kayak cuman jual satu kan. Orang gak mungkin kayak beli 20 gitu. Tapi kalau kosmetik tuh kayak dia beli alisnya, beli bibirnya, beli pedaknya, beli macam-macam. Jadi banyak gitu. Nah terus lama-lama tuh yang nitip makeupnya tuh lebih banyak daripada bajunya. Makanya gue switch ke sana. Tapi sebenarnya memang gue suka. Cuman dulu tuh gue gak nyangka kalau makeup itu bisa dititipin gitu. Itu ceritanya. Jadi awal mulanya di situ ya. Awal mulanya di situ. Just tip. Mulai just tip makeup. Wow. Nah terus dari antara semua brand itu yang sekarang yang pertama kali dibuat itu yang mana? Yang Beauty Hall, yang nitip itu. Karena Beauty Hall kan jual banyak brand kan. Jadi Beauty Hall dulu bikinnya. Lucu banget. Jadi terinspirasinya dari situ, dari justru ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan, benar. Justru yang gue sengajain malah nggak jadi. Tapi sering gak sih kayak gitu, kayak lu nggak nyangka sering. gitu kan? Iya sering. Aku juga nggak sengaja kenapa aku jadi seperti ini. Iya dong, aku juga nggak sengaja. Sih. Oh dulu nggak ada kepikiran kayak gue bakal jadi punya fitness sendiri. Enggak. Oh enggak. Aku tuh dulunya malah penyanyi aku. Gitu. Kebayang kan penyanyi kayak begini suaranya kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak kok nyaring banget, enak banget. Ya kan? Ya, nggak sengaja juga kayak begini. Ya kadang begitu. Tuhan yang berbicara. Iya. Jadi ini podcast ketuhanan. Jadi belajar bahasa. Jadi awalnya dari Beauty Hall. Ya, Oke, habis dari Beauty Hall. Terus gue udah mulai tuh di maintain aku udah susah kan. Jadi gue mikir kayak gue bikin website aja deh. Jadi biar gue tidur pun orang bisa order. Dan stok gue gak kacau balau. Bayangin 100 SKU gue mau nyatetin sesuatu tiap hari, kan gila ya gue ya gitu. Jadi udah bikin website dari Beauty Hall. Terus kayak gue udah berpikir kayak ini kayaknya bisnis gak sustain deh kalau gue jual barang non Bepom. Lu Just Tip itu gak non Bepom kan gitu. Oh itu semua berarti dari barang luar ya? Barang luar, kan non Bepom dong berarti kan. Nah tuh gue mikir ini gak sustain deh. Maksudnya kayak gue juga gak bisa berkontribusi apa ke negara gue. Itu kan sebenarnya ilegal gitu. Nah dari situ gue mulai kayak gue mau jadi distributor juga deh. Gue bawa resmi aja gitu. Nah gue udah mulai kayak bawa beberapa brand gitu kemari dari Korea gitu. Jadi distributor resmi, bayar pajak ya pastinya ya gitu. Terus juga akhirnya tim gue juga udah makin banyak gitu. Terus juga yang ngeproses brand juga tetap dari lokal juga udah mulai berkembangan waktu itu. Tapi gue gue sadar satu hal, yaitu orang Indonesia itu kenapa ya dia tuh mau beli makeup luar negeri 500.000 1 juta, tapi di Indonesia tuh kayak beli 100.000 aja kayak berasa mahal gitu.
Dan ternyata gue nemuin gapnya karena di Indonesia itu belum ada yang konsep itu bagus yang mereka tuh bisa percaya dan memang benar-benar yang kredibel banget gitu, memang benar-benar dedicated. Semua brand itu dulu cuma jualnya krim pagi, krim malam, krim pagi, krim malam itu kayak mentok-mentok krim ini ya cuci mobil. Baik clean, nggak usah sebut merek. Iya gitu. kan, bener. Iya. Sama semir sepatu krimnya. Padahal kalau di luar nggak ada krim pagi, krim malam, moisturizer terus satu. Iya. Nah, jadi gue mulai sadar, oh nggak ada. Gitu. Akhirnya bikinlah. Akhirnya bikin, Oke. tapi nggak langsung sukses ya. Oh. Gagal juga ya. Oh gitu. Gagal juga ya. Gitu. Berarti Karena, ya di balik kesuksesan semua ada journey-nya. Ingat semua anak-anaknya jangan mimpi mau langsung sukses ya. tapi kamu kayaknya nggak pernah gagal ya? Hah? Kamu pernah Enggak gagal? juga. Oh, yang pernah yang gagal. diposting memang selalu bagus. Tapi di balik itu kan kita nggak tidur. Kita sama-sama tahu kan. Ya kan? Terus habis itu berarti bikin produk sendiri. Bikin produk sendiri, gagal gitu. Karena ikut-ikutan orang kan ada orang lata tuh kan kayak jual liquid lipstick. Oh lu jual lipstick laku, gue jual lipstick juga gitu kan. Itu nggak boleh sih sebenarnya kayak gitu. Gue belajar nggak bisa ikut-ikutan gitu. Terus waktu itu apalagi ya, jual kuas. Orang pada make up kuas tuh lagi menjamur, jual kuas juga gitu. Terus nggak cuma itu juga sih, konsepnya juga nggak ada. Jadi kayak gue cuma ikut-ikutan tapi tuh nggak ada yang kuat gitu loh. Kayak para gym gitu kan. Itu kan orang tuh udah inget kalau itu tuh kayak kayak fitness yang benar-benar berkualitas banget gitu, beneran kayak wah gila banget, dedicated banget. Lihat aja instruktur aja bagus-bagus gitu kan. Nah justru itu yang gue dulu tuh nggak punya. Jadi kayak lu mau dikenal sebagai apa sih? Oke. Berarti ya ini menarik ya kan. Jadi ya semua orang tuh ya benar kata aku tadi bilang nggak langsung suksesnya instan. Semua ada perjalanannya, mau ada gagalnya dan mau nerima dan mau fixing, betul? Dan painnya juga ya, ada painnya juga. Pain. Oke, terus sekarang aku tuh kemarin sempat ngeliat nih instastorynya Iren kan, sangat aktif sekali ya kan. Kalau lagi aktif, kalau lagi nggak aktif udah ngilang, nggak bisa. Ya kan? Menjawab pertanyaan netizen ya kan, terutama ya kisaran tentang brand-brandnya. Ya kan, apa sih perbedaan antara brand-brand semuanya itu, karena kan banyak variasinya gitu. Nah mungkin di sini bisa lebih dengerin gitu. Beautyal itu yang tadi aku bilang, dia tuh jual banyak brand. Dia tuh sebenarnya kayak e-commerce-nya beauty. Jadi tempat-tempat orang tuh nyari berbagai jenis brand internasional, lokal tuh ada di situ semua. Pilihannya tuh banyak. Nah kenapa gue bikin in-house brand lagi, karena ya itu tadi gue ketemu gap yang itu kan, makanya dibikinlah something itu tuh sebenarnya tuh mulai dari serum dulu, karena gue tuh tahu serum gimana ya, kalau lu tuh mulai dari pasar yang udah orang masuk itu tuh bakal bleeding gitu, makanya gue mulai dari serum dulu gitu. Dari situ baru gue expand terus sampai sekarang gitu loh. Terus serum si something itu tuh fokus sama active ingredients. Jadi kalau lu liatin semuanya tuh menggunakan active ingredients, nggak ada yang natural tuh, nggak ada. Ada mix, ada natural dan aktif, tapi pasti selalu ada aktifnya gitu. Terus mungkin audiensnya beda ya. Something dan glowing itu orang kayak, kok lu bikin dua brand sama gitu, apa lu gak kanibal? Karena itu target audiensnya beda. Something itu beneran kayak lu mesti tahu nih niacinamide, retinol, lu kalau nggak tahu kan nggak bisa juga ya lu pakai tuh barang gitu. Astaxanthin lu siapa coba orang awam yang tahu itu kan? Nah targetnya si something tuh seperti itu, orang yang udah bener-bener well educated, gue udah tahu gue pakai apa, gue harus pakai apa, ingredients apa yang nggak cocok buat gue, sampai sedetail itu. Gitu. Sorry, Sedih ya. Nah, kalau glowing itu dia tuh kayak, kan ada orang kayak, aduh gue pusing mau pakai apa nih, gue udah nggak tahu mau pakai apa, kayak newbie gitu kan. Ya udah nih gue udah siapin nih satu paket, paket jerawat, paket anti aging, paket kulit kusam, udah tinggal beli aja gitu. Lu udah nggak usah pusing, gue pakai serum apa, gue ini mix sama ini boleh atau enggak, itu sama itu boleh atau enggak gitu. Iya banyak yang kayak begitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya terlihat sama tapi sebenarnya beda banget. Kalau sama Terasan itu SPF spesialis. Jadi itu brand bakal expand-nya tuh semua yang berbau SPF. Mungkin Tarlift SPF, mungkin eye, mungkin macam-macam deh gitu. Banyak banget kan. Eyeshadow SPF belum ada yang bikin kan. Iya.
Hey, J2 SPF hadirnya cuma ada di Amanita Rasanya, jangan tiru-tiru konsep. Aku kasih tahu sekarang. Oh iya, benar-benar. Ya. Habis nonton bikin awas. Bayar kemarin. Gue launching duluan. Benar. Tidak kalah cepat. Gitu. Iya karena SPF itu udah jadi lifestyle kan. Udah bukan additional. Kalau orang mungkin kayak dulu ngapain sih gue pakai SPF. Sekarang BMKG udah suruh lu pakai SPF gitu. Iya. Nggak mungkin lalu bilang itu kayak pelengkap lagi. Iya benar. Sekarang tuh aku juga sering ngomelin orang-orang yang pakai sunscreen enggak. Ya Anda pakai skincare 5 juta gitu nggak pakai sunscreen sama percuma, aja, ya kan? percuma. Benar. Dengarkan baik-baik ya. Ini adalah himbauan. Dan ketetapan. Jangan lupa beli ya, jangan lupa beli. Jangan lupa Benar. ada di bawah komen linknya. Ya itu kok. Kayak Frans aja udah. Frans tuh ini loh, hafal semua produk-produk sampai varian jenis something yang kita pakai. Mantap. Ya kan? Mantap. Sebutkan. Ini berubah jadi kuis nih tiba-tiba ya. Promosi. Sebutkan. Banyak nih. Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel. Gila lengkap lah sebutnya. Gila. User nih berarti beneran. Bener. Jadi orang-orang kalau misalkan ngelihat kita, ini mah promosi doang. Enggak, emang beneran abis. Lu lihat aja gitu. Semua packagingnya sampai kosong-kosong dipencet-pencet tuh banyak. Pencet-pencet banget. Belum sampai gunting kan? Enggak tega. Aduh. Nah terus kayak kemarin aku juga sempat kepo ini Instagram story-nya juga yang menjawab pertanyaan Q&A ya. Tentang as an entrepreneur dengan no work life balance, yang which is I agree with that, tapi emang kenyataan sih gitu. Tapi beneran gak sih bener-bener? Iya. Bener gak ada work life balance, lu gimana sih mau masa ambisi lu gede banget gitu, lu mau ini mau itu, apalagi lu banyak banget nih bisnisnya kan, nggak mungkin lah lu tidur, nggak mungkin lah itu bisa jalan kalau lu malas-malasan tiduran doang. Iya ya. Nah, terus kalau misalkan kayak ya kan generasi ini sekarang berubah ya kan, terutama kan ya Iren juga pasti ngalamin punya tim yang lebih banyak, lebih besar ya kan, dengan berbagai macam generasi, terutama generasi-generasi yang sekarang gitu. How you keep up with that? How I keep up with that gitu, biar selalu up to date gitu ya. Kan gue main game nih. Nah kalau main game tuh, ini gue kasih trik ya. Kalau main game tuh orang nggak tahu umur lu tuh berapa. Oke. Nah jadi dengan orang nggak tahu umur lu berapa, lu tuh bisa ngomong seenak jidat lu dan lu bisa belajar dari mereka. Dan mereka juga gak akan memandang kayak, oh ini orang lebih tua jadi gue ngomongnya mesti direm gitu. Jadi gara-gara itu gue belajar gitu, oh cara ngomong Gen Z tuh kayak gitu loh. Oh Gen Z tuh mikirnya kayak gitu loh. Oh Gen Z tuh kalau misalnya ketemu masalah kayak gini loh. Dan cara mereka tuh ngadepinnya tuh gimana, dan mereka tuh maunya apa, itu gue tahu gitu dari game sebenarnya. Bukannya dari kantor, bukannya dari bergaul begini. Karena bergaul gini orang kayak gue ngeliat lo gitu, pasti kan gue agak rem-rem aja ya ngomongnya gitu kan. Tapi kalau di depan kayak mau ngapain keyboard warrior kata semua gitu. Tapi dari situ gue belajar gitu. Oh ternyata Gen Z itu nggak suka ditekan. Tapi sebenarnya ada sisi ininya juga nih yang bisa gue lihat. Oh Gen Z itu sebenarnya mandang ininya loh. Mereka tuh kerja bukan berdasarkan duit, tapi berdasarkan kayak kenapa gue harus kerja di tempat lu. Mereka tuh kayak gitu. Jadi lu mesti ketemu itunya dulu.